Nah, itu fakta-fakta yang menarik, dan ada yang menarik, ada yang enggak sih menurut gue. Yaitu Valentine pertama ada tanggal 3 Mei dan ternyata itu diambil untuk menyiksa perempuan segala macam gitu. Itu menurut gue fakta menarik gitu. Tapi kalau gue sih salah satu orang yang nggak terlalu nggak terlalu merayakan Valentine buat gue pribadi, karena buat gue untuk memberikan rasa kasih sayang sih gue bisa tiap hari ya. Rasa kasih sayang itu bisa ke orang tua, teman, adik, kakak, saudara, pasangan, pacar, segala pun. Halo coti-coti semua, balik lagi di Tongkrongan Pocotria, tempatnya ngebacotin apa aja yang penting bahagia. Balik lagi bareng sama gua. Sebelum gua ngebacot, selamat tahun baru Cina, Imlek buat coti-coti semua yang merayakan. Gongsi gongsi, gongsi gongsi gongsi. Semoga mendapat rezeki berlimpah dan sejahtera. Karena ini bulan Februari, masih sama sih sebenarnya temanya ya. Karena ini bulan, katanya sih bulan yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Gue pengen ngomongin tentang Valentine, which is buat gue adalah Valentine. Kenapa? Karena ternyata gue baru menemukan beberapa fakta dan mitos tentang Valentine. Ini gue punya beberapa fakta, 8 fakta tentang Valentine dan mitosnya. Tapi sebelumnya, gue mau ngasih tahu, gue lagi doyan banget lagi sama Gilus Mix. Harus, lo mesti pada coba deh, ya. Ya, kita mulai. Ini gue sambil nyontek ya. Jadi hari Valentine itu biasanya disebut dengan hari kasih sayang, which is lo semua udah pada tahu. Identiknya itu dengan coklat, kartu ucapan, mawar merah, dinner, romantic dinner, terus biasanya lo bakal ngajak ke suatu tempat yang spesial gitu. Tapi sebenarnya katanya mengerikan, bahkan nggak ada kayak romantisnya gitu. Nih fakta pertama ya, Valentine pernah dirayakan pada tanggal 3 Mei. 3 Mei. Gue nggak tahu kenapa jadi 14 Februari ya. Tapi dulu itu katanya ada sebuah puisi karya Geoffrey Chaucer, seorang penyair Inggris dan penulis buku terkenal The Canterbury Tales. Mereka itu merayakan Valentine pada tanggal 3 Mei. Jadi pada hari itu, tanggal 3 Mei itu ya, semua burung memilih pasangannya dalam setahun. Nah, makanya sejak saat itu orang-orang terinspirasi untuk merayakan Valentine sebagai hari kasih sayang. Jadi sebelum tanggal 14 Februari, jadi mungkin sebelum dikukuhkan ya oleh negara barat, karena ini datang dari budaya barat ya, itu pertamanya Valentine itu dirayain pada tanggal 3 Mei, dan itu dimulai dari Inggris. Nah, jadi fakta pertama itu ternyata Valentine itu dirayain tanggal 3 Mei. Menarik. Fakta kedua, Valentine itu berangkat dari tradisi menyiksa perempuan. Menyiksa perempuan, Coti. Nih katanya, Valentine tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan paganisme di era Romawi kuno. Setiap tanggal 13 sampai 15 Februari, warga Romawi kuno merayakan Lupercalia, sebuah tradisi yang mengandung penyiksaan perempuan. Katanya, dalam upacara itu para gadis muda dicambuk oleh pria setengah telanjang. Kinky, Coti. Kinky banget. Setengah telanjang, gue nggak tahu setengah telanjangnya atas apa bawah ya. Tapi kalau atas aneh juga ya, kalau pakai pakaian Romawi kuno bawahnya telanjang. Katanya menggunakan tali yang berasal dari kulit kambing yang baru dikorbankan. Berarti cepret. Nah, saya pertanyaan gue, ini sih para gadis ini dicambuknya di apa ya? Digantung gini atau sambil nungging atau gimana? Kalau nungging sih kayaknya enak. Salah. Terus puncak Lupercalia adalah pada 15 Februari di samping gua yang berada di kaki bukit Palatin. Tempat itu diyakini menjadi tempat serigala betina menyusui Romulus dan Remus, pendiri kota Roma dalam mitologi Romawi. Nah, meskipun terdengar sesat, tradisi ini dilakukan oleh orang Romawi hingga 496 Masehi demi pemurnian dan kesuburan perempuan. Nah, pada tahun 496
Paus Gelasius I melarang Lupercalia dan menyatakan 14 Februari sebagai hari Santo Valentine. Nah, ternyata ini sejarahnya, Coti. Dulu itu Valentine, dari yang fakta pertama kan Valentine itu kan 3 Mei. Kenapa jadi 14 Februari? Itu disahkan oleh Paus Gelasius I di Roma. Wah, itulah kenapa sejarahnya hari Valentine itu jatuh di tanggal 14 Februari. Itu, Coti. Jadi awalnya Valentine itu menjadi sebuah penyiksaan untuk perempuan di zaman Romawi kuno. Wih, ngeri juga ya. Fakta ketiga, ada 3 tokoh bernama Valentine pada 200 Masehi. Dikutip dari situs Life Science, setidaknya ada 3 pria yang bernama Valentine di tahun 200-an Masehi. Semuanya tewas secara mengenaskan. Oke, salah satunya adalah seorang imam di Kekaisaran Romawi yang membantu orang-orang Kristen yang dianiaya pada masa pemerintahan Claudius II. Jadi saat di penjara, ia mengembalikan penglihatan seorang gadis yang buta, yang jatuh cinta padanya. Valentine yang pertama dipenggal pada 14 Februari. Waduh. Oke, terus Valentine yang kedua adalah uskup yang saleh dari Terni, yang juga disiksa dan dieksekusi selama pemerintahan Claudius II. Juga jatuh pada tanggal 14 Februari di tahun yang berbeda. Sementara yang ketiga adalah Valentine dari Genoa yang diam-diam menikahkan pasangan, menentang aturan pernikahan yang dikeluarkan Claudius II. Jadi saat di penjara, legenda menyebut bahwa ia jatuh cinta dengan putri orang yang memenjarakannya. Sebelum dieksekusi sadis, ia membuat surat cinta pada sang kekasih yang ditutup dengan kata "dari Valentine-mu". Ternyata itu diambil dari sebuah nama atau imam, uskup, orang-orang terkenal, orang-orang beragama lah ya, dulunya. Tapi mereka itu menentang atau melakukan kesalahan di saat pemerintahan Claudius II, sehingga mereka semua itu dihukum dengan sadis. Jadi Valentine itu didapati dari pembunuhan sadis yang bernama 3 orang bernama Valentine. Nih ada fakta keempat. Di Inggris, surat Valentine diberikan untuk orang yang dibenci. Malah kebalikannya, Coti. Pemberian kartu Valentine baru populer di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Saat itu layanan pos pertama Inggris, Penny Post, didirikan sehingga membuat pengiriman surat makin murah dan tersedia bagi setiap orang. Pada saat yang sama, kartu Valentine diproduksi massal. Mesin pencetak kala itu mampu mengaplikasi sebuah metode pencetakan seperti cetak timbul, desain, bla 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 dan segala macam lah 3 dimensi. Sebagaimana disampaikan oleh dosen sejarah Amerika dan budaya populer di George Mason University. Uniknya, di Inggris kartu Valentine tidak hanya diberikan kepada kekasih, namun juga untuk orang yang tidak disukai. Jadi, kalau di Inggris, Valentine itu nggak harus selalu lo ngasih buat orang yang sayang. Ternyata ini juga bisa lo kasih untuk orang yang lo benci, mantan lo kek, atau siapa kek, sahabat lo, atau emang yang pernah nyakitin lo kasih aja tuh surat cinta Valentine. Fakta kelima, Cupid awalnya bukan bayi lucu. Kan identik tuh kalau Valentine itu kan suka ada Cupid yang bawa panah cinta katanya. Tapi ternyata itu tuh bukan bentuk aslinya katanya. Cupid itu awalnya bukan bayi lucu katanya. Nih, pada abad kelima, Eros, inspirasi untuk kata erotis, versi Yunani dari Cupid, digambarkan sebagai sosok pemuda tinggi, atletis, heroik, dan memiliki sayap. Profesor. Nah, terus menurut Ciu, transformasi Cupid dari pemuda gagah jadi bayi lucu berasal dari seni era Renaissance. Rafael dan para seniman lain melukis bayi kecil montok di mana-mana, kata Ciu. Mereka tak bermaksud melukis Cupid, mungkin untuk menggambarkan cita secara umum, tambah dia. Namun, image Cupid sebagai bayi lucu bertahan hingga saat ini. Jadi, dulunya Cupid itu digambarkan dengan cowok pemuda tinggi, atletis dan heroik, sama memiliki sayap. Kayaknya itu gue suka lihat juga deh di film atau di mana atau gue belum pernah ke Roma, tapi kayaknya di Roma itu banyak yang kayak gambar cowok telanjang gitu, atletis tapi ada sayapnya. Nah, itu adalah gambar Cupid pertama kali. Jadi digambarkan seperti itu. Tapi along the way katanya banyak orang yang merubah persepsi Cupid itu harusnya menjadi bayi montok yang kecil. Itu sejarahnya dari si Cupid yang suka ada kita lihat di hari-hari Valentine lah ya. Katanya sih apa sih namanya dia? Angel of Love ya, yang suka nancepin panah gitu ke orang yang lo suka. Sekarang kita maju ke fakta yang keenam. Kartu Valentine pertama dibuat oleh tawanan perang. Wah, Duke Charles of Orleans menulis apa yang dianggap sebagai kartu Valentine tertua ketika ia ditahan sebagai tawanan perang di penjara di Tower of London
atau Menara London setelah ditangkap Inggris pada 1415. Charles menulis sebuah surat cinta berirama untuk istrinya, Bonne de Armagnac. Wah, susah banget nama bininya, buset. Yang kini disimpan di British Library London. Puisi itu terdiri dari 2 baris dalam bahasa Prancis. Malangnya sang istri meninggal sebelum Charles kembali ke Prancis pada tahun 1440. Ini fakta menyedihkan juga. Ternyata kartu Valentine pertama itu dibuat sama tawanan perang, orang Prancis yang ditawan oleh Inggris. Jadi mungkin dia prajurit kali ya yang dulu perang terus jadi tahanan tawanan perang di Inggris gitu. Itu fakta ke-6. Kurang seru ya fakta ke-6. Fakta ke-7. Richard Cadbury keluarkan coklat Valentine pertama. That's why kenapa Valentine itu identik sama coklat. Ternyata yang pertama kali mempopulerkannya adalah si Richard Cadbury, which is sekarang kita tahu dengan Cadbury coklat. Nah, ini mah brand untuk iklan kayaknya. Nah, tahun 1868 si Richard Cadbury ini mengeluarkan coklat hari Valentine pertama. Meskipun demikian, coklat telah lama dianggap sebagai afrodisiak, pembangkit gairah. Dibuat di abad ke-17 saat biji coklat kali pertama dibawa ke Eropa dari Meksiko dan Amerika Tengah. Bangsa Eropa mengaitkannya dengan kisah tentang Montezuma dan istri-istrinya. Nah, pada abad ke-19 adalah masa di mana permen dan kudapan manis lebih terjangkau untuk kelas menengah, sering produksi massal coklat. Menurut gue faktanya basi sini ya, tapi gue baru tahu juga kenapa Valentine itu identik dengan coklat. Ya ini pertama kalinya nih sebuah brand coklat Cadbury itu mempopulerkannya untuk memberikan coklat itu pada seseorang yang lo sayangin. Jadi ini sebenarnya lebih ke strategi marketing ya, basi fakta yang ini. Fakta ke-8 atau mitos ke-8, mitos mawar merah. Kenapa ada mitos mawar merah? Jadi pada abad ke-18 Charles II dari Swedia memperkenalkan ide bahwa bunga melambangkan emosi atau pesan tersirat katanya. Saat ini mawar merah berasosiasi dengan gairah cinta, mawar merah muda untuk persahabatan, putih untuk kemurnian, dan merah putih adalah persatuan. Wih, kayaknya kenapa si mawar merah atau bunga itu menjadi identik sama Valentine? Ya itu sih karena dia itu mawar merah itu berasosiasi dengan gairah cinta dan segala macamnya. Gitu sih coti-coti ya. Nah itu fakta-fakta yang menarik, dan ada yang menarik ada yang enggak sih menurut gue. Yaitu Valentine pertama ada tanggal 3 Mei dan ternyata itu diambil untuk menyiksa perempuan segala macam gitu. Itu menurut gue fakta menarik gitu. Tapi kalau gue sih salah satu orang yang nggak terlalu nggak terlalu merayakan Valentine buat gue pribadi, karena buat gue untuk memberikan rasa kasih sayang sih gue bisa tiap hari ya. Rasa kasih sayang itu bisa ke orang tua, teman, adik, kakak, saudara, pasangan, pacar, segala pun. Jadi kalau menurut gue ya kenapa mesti dulu di hari Valentine aja? Karena harusnya lo tiap hari juga udah memberikan rasa kasih sayang buat mereka. Itu kalau dari gua. Nah, tapi kalau buat gua ya ternyata Valentine itu nggak Valentine cinta ya. Jadi menurut gua Valentine itu adalah berasal dari Valentine sih. Based on dari mitos-mitos yang gua baca. Gitu sih coti-coti. Dan gongsi-gongsi juga buat coti-coti yang merayakan Imlek. Semoga mendapat kesejahteraan dan terus jaya lah gitu ya. Oke, Coti, sekian. Kalau gitu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di bacotan berikutnya ya. Bye.